Saya memilih jagung karena perawatannya gampang. Terus pasarnya yang mudah, sama penanganan hamanya itu juga relatif gampang. Kenalkan, nama saya Dimas Andi dari Klaten, Jawa Tengah. Saat ini saya budidaya jagung di luasan 0,5 hektar. Saya sejak kecil sih, karena basic dari orang tua juga dari petani, jadi sering membantu. Terus untuk mulai terjun sendiri itu di tahun 2020 menjelang invasi corona waktu itu. Awal saya mulai itu dari bersama orang tua, membantu, terus lama-kelamaan tuh muncullah gimana sih kalau kita coba terjun sendiri, coba mengerjakan lahan sendiri dengan bermodalkan ilmu yang didapat dari orang tua sama belajar dari teman-teman sama internet. Kalau dari saya sih mulai dari dukanya dulu ya. Dukanya tuh kalau ketika harga dari jagung itu pas lagi turun gitu. Wah, itu yang bikin kayak kehilangan semangat itulah. Itu kalau sukanya ya ketika dari awal penanaman, perawatan gitu. Karena basic saya di pertanian ya harus suka dengan kegiatan seperti itu. Untuk gagal panen pernah, itu ada 2 kali waktu itu. Satu karena cuaca, jadi kebanjiran waktu itu. Kebanjiran, jadi pada waktu jagung itu belum waktunya panen, malah kelebihan air kebanjiran itu jadi mati. Mayoritas mati, jadi bisa dikatakan gagal. Terus yang kedua itu karena coba-coba bibit, coba-coba benih waktu itu. Nah, ketika ditanam ternyata itu gak toleran dengan Gemini atau bule biasa petani sebut itu. Dan jadi mayoritas kena bule semua, gagal itu juga. Untuk mengatasi hal tersebut, saya sebelum tanam itu membuat parit. Itu antisipasi banjir ya. Antisipasi banjir bagi daerah yang mungkin rawan banjir. Terus kalau untuk benih itu diusahakan cari benih yang berkualitas, yang sudah toleran akan virus dan penyakit. Dulu mulai dari sedikit, dari ikut dengan orang tua. Terus untuk praktek sendiri mulai sewa gitulah, karena nggak punya lahan, kita mulainya sewa dulu, sedikit demi sedikit. Kalau bicara soal omset, itu sebenarnya nggak begitu fantastis ya. Dari luasan 0,5 hektar itu atau sekitar 2 patok bisa mendapatkan omset bersih sekitar 5 juta rupiah. Dari hasil yang saya dapatkan dari budidaya jagung, saya gunakan untuk melengkapi alsintan terlebih dahulu, sama nabung lah sedikit-sedikit untuk rencana kedepannya ingin punya lahan sendiri gitu. Menurut saya untuk kunci keberhasilan dalam menanam jagung itu pertama adalah pengolahan lahan. Jadi
untuk memperbaiki struktur tanah yang pasti dan biar bersih dari gulma. Jadi nanti lahan itu awet bersih dan terhindar dari gulma yang mengganggu nutrisi dari tanaman jagung. Juga untuk menggemburkan tanah, jadi akar dari jagung itu ketika tumbuh bisa menjalar dan mencari nutrisi dengan mudah gitu. Terus untuk pemilihan bibit itu penting karena itu juga salah satu yang menentukan dari kualitas jagungnya nanti. Bibit benih yang toleran akan penyakit, akan virus juga, terus yang sudah terbukti menghasilkan jagung yang berkualitas. Untuk pemupukan itu harus dilakukan di waktu yang tepat. Contoh seperti 10 hari setelah tanam itu untuk pemupukan pertama dan menggunakan dosis yang sesuai. Untuk pengairan, jagung itu butuh air tapi tidak suka kelebihan air. Jadi diusahakan kalau pengairan itu nggak usah sampai tergenang terlalu lama. Untuk yang membedakan dengan tanaman lain itu nggak ada, karena sama sih, saya merawatnya pun sama, seperti pemupukan, pengairan, terus aplikasi pestisida itu sama. Paling cuman yang membedakan itu waktu sama dosis ketika melakukan pemupukan. Defoliasi, oke. Defoliasi itu singkatnya gini, adalah kegiatan mengurangi daun yang berada di bawah tongkol. Manfaat dari defoliasi adalah untuk memperbesar diameter dari tongkol sehingga jumlah bulir yang ada dalam tongkol itu semakin banyak dan nanti hasil dari panen itu akan semakin meningkat. Defoliasi itu dilakukan ketika jagung sudah mengeluarkan tongkol atau kurang lebih di usia 50 HST dengan cara mengurangi daun di bawah tongkol. Dibuang, disisakan 1 daun saja di bawah tongkol. Kalau untuk petani di luar sana sih belum ada yang melakukan seperti itu, dan saya belum pernah bertemu dengan petani yang melakukan defoliasi. Mungkin alasan mereka tidak melakukan defoliasi karena satu, mungkin buang-buang waktu. Apabila menggunakan tenaga kerja akan menambah ongkos pengeluaran dari petani tersebut juga. Setelah melakukan defoliasi, saya hitung itu meningkat sekitar 12,5% dari hasil awal. Itu kalau di tonase kurang lebih itu di 500 sampai 700 kilo. Dan untuk rupiahnya menyesuaikan harga jagung sih. Kalau kayak sekarang harga lagi rendah itu di 1,5 juta sampai 2,5 juta. Untuk menyiasati ketika harganya rendah itu saya keringkan, terus saya simpan dulu. Jadi nanti saya akan jual ketika harga mulai naik dengan kondisi biji jagung itu posisi kering. Jadi mendapat harga yang lebih tinggi daripada ketika posisi biji itu masih basah. Kalau posisi harga lagi rendah dan terpaksa harus dijual, itu untung masih ada, tapi cuma sedikit. Jadi maka dari itu saya siasati untuk dikeringkan dan saya simpan untuk dijual di kemudian hari ketika harga itu sudah naik gitu lah. Pesan untuk teman-teman petani jagung di luar sana, khususnya buat petani-petani muda ya, ayo nanam jagung karena kebutuhan pasar
Indonesia tentang jagung itu sangat tinggi. Jadi untuk mengurangi ketergantungan kita pada negara lain dalam impor jagung. Wah, semangat petani jagung. Wah. Buat teman-teman yang ingin tahu update seputar pertanian, jangan lupa subscribe channel YouTube Edu Farmers.